Oke teman-teman, jadi sebelum gue memulai video ini, gue pengen kasih tahu terlebih dahulu bahwa saat ini kalau misalnya kalian trading di OKEx ya, kalian tidak akan dikenakan biaya transaksi trading sama sekali, hanya sampai 5 Agustus saja. Jadi ini kesempatan banget nih buat para user baru untuk nyoba trading di dalam OKEx Exchange ini ya. Hadiah yang kalian bisa dapetin tuh bisa sampai 30 juta rupiah di sini ya, tergantung trading volume kalian ya. Kalau misalnya trading volume kalian 0 tetapi kalian ada complete advanced verification ya, kalian bisa dapetin 100 USDT fee rebate ya yang bisa dipakai untuk trading, dan nanti hasil atau profitnya akan masuk ke akun kalian dan bisa di WD juga. Kalau misalnya kalian ngelakuin aktivitas trading ya sampai trading volume kalian mencapai 100.000 USD. Jadi trading volume itu kan diukur dari margin kali leverage ya. Kalau misalnya kalian taruhnya 100 USD dengan leverage 100 kali, itu totalnya udah mencapai sekitar 10.000 ya. Jadi modal sekitar 14-15 juta rupiah aja udah bisa nih dapetin fee rebate sekitar total 200 USDT di sini. Jadi menurut gue ya, tunggu apa lagi ya exchange lain yang nggak menawarkan hal seperti ini ya, dimana ya kalian bisa nggak kena biaya transaksi sama sekali. Jadi menurut gue tunggu apa lagi teman-teman ya, kalian tidak akan dikenakan biaya transaksi sama sekali dengan trading di OKX sampai nanti 5 Agustus saja. Terus juga kalian bakalan otomatis masuk ke dalam VIP group gue ya. Jadi kan di video kali ini, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai breakout-nya Bitcoin menuju ke level ya hampir mendekati 32.000 gitu ya. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini gue juga ada ngasih tahu ya di sini ya. Bahkan sebelum ketika kita breakout gitu. Dan ini gue kasih tahu melalui VIP group kan ya, dan kalian bisa join ini gratis juga ya. Syaratnya ya tadi kalian tinggal daftar OKX Exchange ini aja. Kebetulan juga kan kalian trading di sini juga nggak akan dikenakan biaya sama sekali sampai 5 Agustus nanti. Belum lagi ya kalian juga bakalan otomatis masuk ke dalam grup VIP gue. Jadi udah banyak banget tuh bonus yang dikasih ya. Kalian bisa tinggal daftar aja melalui link yang ada di deskripsi dan tinggal DM admin untuk dimasukkan ke dalam grup. Nah, jadi hari ini ya kita udah melihat Bitcoin breakout sampai ke level 31.7. Sebenarnya levelnya agak nanggung gitu ya. Kenapa nggak langsung 32 aja gitu ya. Jadi menurut gue sih breakout seperti ini tuh agak tersendat-sendat teman-teman ya. Jadi kayak ibaratnya breakout tapi kayaknya ada yang nahan gitu ya, ada barrier kuat yang nahan. Nah, barrier apa yang nahan yang bener-bener kuat banget, itu yang udah gua kasih tahu gitu ya dari beberapa video yang lalu, dari beberapa bulan lalu, bahwa ya kalian perhatikan di sini ya, ini ada resist terkuat ya. Jadi balik lagi di tahun lalu dari tanggal 10 Mei ya kita sentuh resist tersebut, sampai di tanggal 31 Mei kita sentuh resist ini lagi ya, 31 Mei udah berulang kali, sekitar 4 kali kita sentuh resist lalu kita gagal breakout namanya, and then apa yang terjadi dari level 32.000 Bitcoin jatuh sampai ke level 15.000. Itu sebabnya kenapa sampai saat ini ya kita ngelihat breakoutnya Bitcoin tuh masih agak tersendat-sendat gitu, karena masih belum bisa nembus di atas level kritikal yaitu level 32.200 ini teman-teman. Once bisa breakout teman-teman, menurut gua ini udah nggak ada support sama sekali, udah nggak ada resist sama sekali sampai ke level 35.000 nih untuk Bitcoin. Ini adalah level support di tahun lalu di bulan Januari sampai di bulan Februari gitu. Jadi ya itulah sebabnya kenapa kita memang masih belum ngelihat ada satu breakout volume yang benar-benar besar banget untuk Bitcoin ya. Nah, apa yang gue lihat ya sepertinya ya, dengan volume breakout seperti ini yang nggak begitu besar, bisa jadi ada potensi teman ya untuk si Bitcoin ini mengulangi kejadian-kejadian yang lalu gitu ya. Kejadian-kejadian yang lalu itu apa ya? Let's say misalkan kita ngelihat nih ya, ini kan ada kenaikan teman-teman ya, ada kenaikan untuk Bitcoin. Habis itu ada namanya periode sideways ya. Setelah periode sideways ini kita dibikin naik sekali lagi teman-teman ya. Setelah itu kita dihantam ke bawah untuk koreksi ya. Habis itu siklus seperti ini tuh berulang teman-teman ya. Tidak terjadi cuma sekali, tetapi yang kedua kali ini juga terjadi. Apa yang terjadi ya, pump besar pertama, habis itu dibikin sideways. Setelah sideways dibikin breakout. Setelah breakout kita terkoreksi di sini. Sama aja teman-teman ya. Dan sepertinya kali ini kita akan mengulangi pattern yang kurang lebih mirip juga, dimana kita dibikin breakout, abis itu saat ini kita sideways, and then saat ini kita kan dibikin breakout nih, persis di hari ini ya, atau kemarin gitu ya, dibikin breakout hari ini. Setelah dibikin breakout, kita koreksi lagi teman-teman ya. Setelah koreksi apa yang terjadi ya, kita breakout lagi gitu ya. Jadi itu memang untuk long term outlook-nya untuk si Bitcoin sendiri teman-teman. Jadi sebenarnya untuk saat ini ya, karena kita ngelihat breakout yang memang agak tersendat-sendat, gue ngelihat juga ini ada kemiripan pattern juga ya dengan apa yang terjadi misalkan di tanggal 22 Januari awal tahun ini ya sampai di tanggal 3 Februari.
Ini kalau misalnya kita ubah ke time frame 4 hour ya, ini biar lebih jelas saja, kalian perhatikan di line kuning dan di line ungu, teman-teman. Line kuning ini sebagai support, sementara line ungu ini sebagai resist. Jadi apa yang terjadi adalah kita breakout resist berulang kali. Cuman setiap kali kita breakout, kita kena dump, teman-teman. Kita kena koreksi sih, bukan dump ya. Kita kena koreksi, habis itu kita dibikin break resist lagi, koreksi lagi di sini. Ini kan koreksi, koreksi. Terus dibikin break resist lagi, koreksi lagi, udah 4 kali gitu ya. Jadi breakout overtime ya, ibaratnya seiring berjalannya waktu kita dibikin mencetak new all time high, abis itu dibikin koreksi. Nah, kurang lebih yang saat ini gue lihat juga patternnya kurang lebih nih mirip-mirip teman-teman ya. Jadi tadi kan kita udah tahu ya di garis ungu teman-teman ya. Ini kita juga bisa gambarin nih, kurang lebih sama aja. Ini benar-benar mirip banget. Nah, kalian perhatikan di level yang satu ini. Biar lebih gampang, warnanya juga sama aja teman-teman ya. Jadi breakout ini juga overtime teman-teman ya. Kalian perhatikan misalkan aja yang di tanggal 6 Juli ini kita breakout lagi teman di sini ya. Ini kan new highs teman ya. Ini melewati batas yang di tanggal 23 Juni ini. 23 Juni ini 314, terus yang ini kita 31519 gitu untuk Bitcoin. Habis itu saat ini kita mencetak new highs lagi, habis itu kesendat lagi di sini ya. Buktinya aja kita kena koreksi lagi di sini ya. Kita belum kena follow up pump, belum ada pantulan lagi dan kita menuju ke level 32.000 untuk Bitcoin. Saat ini kita kena koreksi lagi. Jadi menurut gue sih so far sih valid sih ya line kuning yang satu ini ya. Ini dibikin breakout ya di sini ya. Ini kita dibikin breakout juga dan ini dibikin breakout juga, dan setiap kali kita breakout ini kita kena koreksi, di sini kita kena koreksi, di sini kita kena koreksi lagi. Supportnya juga mirip gitu, supportnya makin lama makin tinggi di line yang kuning ini ya. Kalian lihat makin lama makin tinggi. Apakah ini sama? Kita ukur aja, kurang lebih sama persis teman gitu ya. Jadi ya line kuning yang satu ini supportnya makin lama makin tinggi juga nih ya. Mulai dari level 29,5, habis itu naik lagi ke level 29,7, naik lagi ke level 30.000 sebagai support di sini ya. Jadi supportnya juga makin lama makin tinggi, resistnya makin lama makin tinggi. Apa yang terjadi setelah itu ya? Jadi biasanya dengan adanya pertanda breakout yang tersendat seperti ini gitu ya, ibaratnya kayak oke, Bitcoin pengen koreksi terlebih dahulu gitu. Ibaratnya dia memberikan kita signal bahwa Bitcoin kayak koreksinya tuh belum selesai gitu ya. Nah, jadi kesimpulan apa yang bisa diambil dari pattern yang seperti ini teman-teman, di mana setiap kali kita mengalami breakout, kita menuju ke level tertinggi terbaru, kita dibikin koreksi. Ya itu logika aja gitu ya. Ibaratnya ya artinya koreksinya itu belum selesai gitu. Belum cukup dalam gitu ya. Ya yang ngomongin tentang cukup dalam sih maksud gue ya belum di level 29,6 ini gitu ya, untuk si Bitcoin bisa mencetak new all time high yang bener-bener new all time high yang bener-bener breakout gitu ya, yang dimana kita bisa masuk ke level 33 sampai ke level 35 gitu ya. Belum saatnya untuk si Bitcoin, tetapi ya mungkin dia butuh waktu terlebih dahulu teman-teman. Contohnya seperti ini, kita dibikin break teman-teman ya, kita dibikin koreksi lebih dalam di sini, habis itu dibikin new highs, habis itu kita dibikin koreksi lebih dalam lagi, baru dari level 20.000 ya kita bisa menuju ke level 30.000 sekian di sini ya, dari level 20.000 ini. Jadi itu sih apa yang menurut gue ya kalian wajib waspada. Buat kalian yang mungkin entah FOMO pengen ngelong Bitcoin dari level 31,7 ini, entah langsung kalian long hingga mencapai level 35.000 ini, ya kalian wajib perhatikan pattern yang kurang lebih terjadi di tanggal 22 Januari sampai di tanggal 7 Februari. Sama seperti ini di tanggal 22 Juni sampai di tanggal 14 Juli ini kurang lebih terjadi lagi teman-teman, pattern yang kurang lebih mirip. Apalagi belum lagi teman-teman, ini kita juga sebelumnya udah dibikin pump nih teman-teman, udah dibikin pump, habis itu dibikin sideways dan dibikin pump lagi, jadi double pump. Ini juga sama, ini kita sebelumnya juga dibikin pump, habis itu sideways sedikit and then double pump juga ya. Jadi ya kalian wajib perhatikan teman-teman ya, pattern yang kurang lebih mirip itu terulang lagi saat ini gitu ya. Jadi ya bukan berarti Bitcoin nggak bisa naik gitu ya, mungkin aja Bitcoin bisa dibikin koreksi dulu teman-teman. Nah, koreksinya itu bisa sampai level berapa? Kalau misalnya kita ukur ya, let's say dari pump yang kemarin yang sudah terjadi ya, biar kita belajar aja dari yang lalu di sini, kita ngelihat bahwa Bitcoin bisa aja dibikin koreksi sampai level 382 ini. Jadi 382 itu bisa menjadi patokan kita teman-teman ya. Kalau misalnya kita ukur ya dari sini ke atas, 382 ini ada di mana? Ada di level 29,2 untuk Bitcoin. Jadi maybe ya kita bisa dibikin koreksi sampai ke level 29,2 ya, sebelum benar-benar kita dibikin real breakout. Atau ya bisa jadi lebih dalam dari itu, karena kita ngeliat juga di level 21,5 ini ya, 382 ini buktinya setelah kita kena pump,
kita kena dam lebih keras juga ya. Dan kalau misalkan kita ukur dari paling bawah ke paling atas, ini jatuhnya di 618 untuk Bitcoin. Dan kalau misalkan kita ukur lagi ya, kalau misalkan kita koreksinya sampai 618 ya, sebenarnya ini kan juga udah new all time high lagi nih. Ini pantulannya keras banget. Ini kan misalkan aja kita ukur ya, kita nggak mengalami pantulan sekeras itu setelah ada koreksi 382, kita ukur ya 618 ada di level 27.6 ya. Menurut gue di 27.6 ya, kalau misalkan dari sini kita koreksi ke level 618, menurut gue ini sebenarnya malah jadi agak bahaya. Karena apa? Karena ya kalau misalkan kalian lihat ya, ini dari koreksi sebelumnya, ini kan kita bisa mencetak new highs dulu gitu. Sementara kalau misalkan ini kita dari 382 kita tidak mencetak new highs, tetapi langsung strike down ke level 618, itu kan ibaratnya kita udah hampir menuju ke level dimana sebelum kita pump teman ya. Kita kan mulai pumpnya ini di tanggal 18 Juni gitu. Sementara kalau ini sama ini ya, ini kan masih agak jauh lah teman ya. Ini sebelum pumpnya di tanggal 2 Januari, tetapi ini kita support terkuat di tanggal 10 Maret ya. Jadi ini gapnya masih lumayan jauh ya dari awal kita pump. Sementara kalau misalnya kita koreksi sampai 618, ini kan gapnya kan udah agak-agak deket gitu ya. Jadi memang udah agak bahaya gitu. Mentok-mentok sih sebenarnya incaran kita sih ya. Mentok-mentok sih Fibo 0,5 lah. Dan ini juga pernah terjadi sih dari pump yang di tanggal 10 Maret sampai di tanggal 19 April kemarin ya. Kita koreksi Fibo 0,5 lalu kita pump sampai saat ini ke level 31.7 gitu ya. Jadi kalau 0,5 menurut gue sih masih cukup sehat untuk Bitcoin. 0,5 ini ada di mana ya? Ini ada di level 28.500. Nah, kalian perhatikan di sini ada di level 28,5 untuk Bitcoin. Itu menurut gue adalah support mentok ya untuk Bitcoin ya. Jadi di level 28,5 ini adalah resist juga yang ada di tanggal 29 Mei ya. Jangan sampai kita break di bawah level support terkuat tersebut ya. Jadi paling itu sih teman-teman apa yang pengen gue bahas di video kali ini. Ya kalian wajib perhatikan ya teman-teman. Karena kita udah dikasih signal berulang kali gitu ya. Ini aja masih belum nyampe gitu ya. Breakoutnya masih nggak kuat gitu ya. Buktinya kita dibikin new highs, abis itu dibikin koreksi lagi di sini gitu ya. Jadi nggak ada follow up breakout di mana kita langsung menuju ke level 32 atau 33. Ini agak tersendat-sendat sih menurut gue ya. Nah, jadi paling kurang lebih itu aja apa yang pengen gue bahas ya di video kali ini ya. Sekali lagi ya, bisa jadi ya kita udah nggak mengulangi yang lalu, bisa jadi kita dari sini kita hanya koreksi lalu kita dibikin ke level 33 gitu. Bisa jadi juga seperti itu ya, kita tidak menutup kemungkinan bahwa bisa aja Bitcoin naik tanpa adanya koreksi lebih dalam. Tetapi ya itu kan yang kita lihat ya dari ciri-ciri apa yang terjadi teman-teman dari yang lalu sampai saat ini. Dan itu juga sering berulang gitu ya. Jadi nggak cuman pattern yang ini aja yang kita lihat bisa terkoreksi seperti itu, tapi dari pattern-pattern yang lalu itu juga sama teman-teman. Itu juga berulang kali terjadi di mana ketika kita mengalami pattern ini, itu artinya Bitcoin koreksinya belum selesai dan bisa aja kita menuju ke level 28.000 sekian dulu sebelum menuju ke level yang lebih tinggi lagi untuk Bitcoin gitu. Nah, kurang lebih itu aja teman-teman ya paling untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu dan bermanfaat. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.